dengan harapan struktur, kader, dan simpatisan relawan Anies Baswedan betul-betul bisa sinergi dan kolaborasi. Target berapa persen Pak di Sumsel Pak? Target berapa persen di Tadi Sumsel? untuk PKS sendiri minimal 15% ya bagi kursi DPR RI-nya. Tapi untuk target kemenangan di Pilpres tentu kita akan tingkatkan, nggak cukup kalau hanya 15% ya. Kita kalau yang lihat berapa pasangan yang ada, tapi kita berharap minimal berapa persen? 40 ya, punya 48. Nah, 48 aja belum bisa mengantarkan pada presiden. Ya, kita berharap justru dari atas 50% yang mungkin akan bisa mengantarkan pada kemenangan. Untuk cawapres sendiri Pak? Nasdem dan Demokrat sepakat menyerahkan cawapres itu pada Pak Anies Baswedan. Ya, karena itu siapa sosok yang akan diambil oleh beliau, kita percayakan. Begitu juga kaitan dengan timing waktunya, kita juga sangat memahami Anies Baswedan saya kira sudah bisa lebih bijak menentukan kapan akan dideklar oleh beliau. Siaga PKS Sumatera Selatan, jadi kita beberapa kader, sejumlah 2.500 orang kader se-Sumatera Selatan berkumpul di Palembang, didatangi langsung oleh Presiden PKS. Kita sepakat untuk memenangkan PKS 2024 sekaligus memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jadi ini semacam konsolidasi lah ya. Sebenarnya kita bisa lebih dari ini, cuma memang kita karena kapasitas terbatas akhirnya kita hanya membatasi hanya 2.500 peserta. Untuk target ke depan Pak? Ya tentu saja kalau kita PKS Kota Palembang targetnya 11 kursi, kemudian kita pengen menang di 2024, kemudian kita berharap pemilu Februari 2024 ini berlangsung dengan tertib, aman dan jujur ya, transparan, tidak ada permainan sana sini, sehingga hasil yang didapatkan dari pemilu 2024 ini betul-betul mewakili suara rakyat. Kalau kita sendiri nanti dari dapil berapa Pak? Saya sendiri dari dapil 1 Palembang meliputi Bukit Kecil, IB1, IB2 dan Gandus. Kalau ini Pak Gimono? Saya dari Gimono dapil 2. Dua Pak ya. Rame, Kemuning dan Karanglebar. Mondoannya. Harapannya Pak atas kegiatan PKS hari ini Pak ke depan? Iya tentu saja tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ini sebagai alarm kita bagi para kader bahwa pemilu sudah semakin dekat. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai. Tadi pesan dari Presiden PKS 8 pesan yang disampaikan kepada beliau betul-betul jadi bekal bagi kami bahwa saat-saat sekarang ini saat-saat yang menentukan eksistensi kita sebagai partai politik, terutama di Kota Palembang. Mungkin ada ini Pak targetan untuk mulai pilkada sendiri untuk Kota Palembang dari PKS sendiri bakal diusung itu. Pilkada Kota Palembang memang ini dikatakan terlalu awal, mungkin enggak juga ya, tapi memang uniknya pilkada 2024 nanti yang dilaksanakan di November itu kan berdasarkan hasil kursi di Februari 2024. Jadi komposisinya siapa yang bisa mencalonkan siapa itu melihat hasil pemilu 2024. Jadi hasil pileg. Karena itu kita sudah menokohkan tokoh kita, diantaranya Pak Ketua kita Insinyur Baharudin untuk menjadi salah satu kandidat cawawako kita majukan, dan kita tentu saja melihat hasil dari dinamika hasil pileg di 2020 itu sendiri. Dan kita juga terus terang membuka komunikasi kepada siapapun pihak yang ingin menjadi wali kota Palembang, selama visi misi mereka nyambung dengan PKS, kenapa tidak dukung gitu, berkolaborasi. Dan kita membuka ruang itu, dan kita berharap semakin banyak calon semakin bagus ya, sehingga masyarakat diberikan pilihan-pilihan yang banyak dibandingkan dengan lo lagi gitu. Itu mungkin.